Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita memasuki hikmah yang ke-17 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Al-Imam Abdullah bin Hijazi atau yang masyhur dengan nama Imam Asy-Syarqawi. Ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari wa Syekh Al-Imam Abdullah bin Hijazi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang ke-17 ini Al-Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumih, beliau berkata, ma taroka minal jahli syai'a man aroda ayyuhditha fil waqti ghairu ma azharahullahu fihi. Yang arti terjemahannya kurang lebih tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun, atau tidak mensisakan kebodohan sedikit pun seseorang yang di suatu waktu ingin mengadakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperlihatkan Allah kepadanya di waktu itu. Jadi Al-Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari mengatakan, seseorang yang di suatu waktu ingin mengadakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperlihatkan Allah kepadanya di waktu itu, seseorang yang di suatu waktu ingin mengadakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperlihatkan Allah kepadanya di waktu itu, seseorang itu menunjukkan ia tidak mensisakan kebodohan sedikit pun. Berarti ia mengambil kebodohan secara keseluruhan. Hikmah yang ke-17 ini contohnya seperti seseorang yang ditempatkan oleh Allah mengajar agama kepada masyarakat, mengajar Al-Quran,
mengajar kitab-kitab kepada masyarakatnya. Ia melayani masyarakatnya, melayani urusan-urusan agama kepada masyarakatnya, dan Allah mencukupi rizkinya. Ia mengajar anak-anak, tetapi Allah mencukupi rizkinya, mencukupi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tetapi kemudian orang ini ingin pindah ke suatu pekerjaan yang lain, umpamanya berdagang. Padahal ketika ia mengajari anak-anak membaca Al-Quran, mengajari kitab, Gusti Allah mencukupi rizkinya, mencukupi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tetapi kemudian orang ini justru ingin pindah pada kegiatan berdagang dan meninggalkan kegiatannya mengajar. Ini kata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, orang ini berarti tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun. Artinya dia mengambil kebodohan secara keseluruhan. Contoh kedua, seseorang yang ditempatkan oleh Allah berdagang karena memang istri dan anak-anaknya membutuhkan nafkah. Dengan kegiatan berdagang, ia bisa istiqomah melakukan sholat jamaah dan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Tetapi kemudian orang ini justru menyibukkan diri dengan memperbanyak zikir di masjid dan meninggalkan berdagang. Padahal anak-anaknya, istrinya membutuhkan nafkah. Nah, orang ini kata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari berarti dia tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun. Artinya dia mengambil kebodohan secara keseluruhan. Nah, sekarang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mataroka ora ninggalaken minal jahli hale saking bodoh, ora meninggalkan syai'an ing sewiji-wiji. Artinya tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun. Siapa yang dimaksud orang yang tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun? Sopo man uang silai man aroda kang ngarepaken sopo man, ngarepaken ayyuh disa ing yenta nganyaraken sopo man fil waqti ing dalem siji waktu, nganyaraken ghairoma ing saliyane barang, ghairoma ing saliyane barang, azharo kang ngatonaken hu ing emak
sapa Allahu Allah ngatonaken fihi ing dalem al waqti. Artinya kurang lebih tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun. Berarti mengambil kebodohan secara keseluruhan, yaitu seseorang yang di suatu waktu ingin mengadakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperlihatkan Allah kepadanya di waktu itu. Nah, kata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, seseorang yang di suatu waktu ingin mengadakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperlihatkan Allah kepadanya di waktu itu, seseorang ini berarti ia tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun. Artinya ia mengambil kebodohan secara keseluruhan. Nah, sekarang kita baca syarahnya. Fa idza kana mangka ing dalem nalikane ana sapa al muridu murid anaiku fi halin ing dalem kondisi sifate halin badaniyin kang bangsa badan au qalbiyin atawa kang bangsa hati, la yadumu kang ora nyacan hu ing halin badaniyin au qalbiyin opo kang ora nyacan asyara'u syara'. Kata Imam Abdullah bin Hijazi yang mensyarahi kitab Al-Hikam, beliau berkata, jika seorang murid berada dalam suatu kondisi, baik kondisi yang bersifat fisik maupun kondisi yang bersifat hati, yang mana kondisi ini tidak dicela oleh syara'. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, lazima mangka wajib hu ing al murid opo husnul adabi baguse adab fi ikhtiyari baqaihi ing dalem milih tetap fi ikhtiyari baqaihi ing dalem milih tetep al murid tetap alaihi ing atase halin waridaihi lan ridhoe al murid ridho bihi kelawan halin. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, jika seorang murid berada dalam suatu kondisi baik yang bersifat fisik ataupun hati, yang mana kondisi ini tidak dicela oleh syara', maka ia wajib beradab yang baik dengan memilih tetap dalam keadaannya dan ridho dengan keadaannya. Jadi seumpama Gusti Allah menempatkan seseorang menjadi petani,
Dengan menjadi petani, Allah mencukupi rizkinya. Menjadi petani, ia bisa memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dan dengan menjadi petani ini, ibadahnya istiqomah, sholat jamaahnya istiqomah. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, ia harus beradab dengan baik kepada Allah, yaitu ia harus tetap memilih kondisi yang ada dan ridho dengan kondisi yang ada itu, hatta yang ula, sehingga mindahaken hu ing al murid sapa Allahu Allah mindahaken anhu saking hal. Ia harus tetap dengan keadaannya dan ridho dengan keadaannya, sehingga Allah sendiri yang memindahkannya ke keadaan yang lainnya. Imam Abdullah bin Hijazi kemudian memberikan contoh, faida kana mangka ing dalem nalikane ana sopo al murid, ana iku mutajarridan wong kang nyepi. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, contohnya ketika seseorang ditempatkan oleh Allah mengosongkan diri dari bekerja. Umpamanya orang ini sibuk mengajari masyarakatnya membaca Al-Quran, mengajari masyarakatnya ilmu-ilmu syariat, dan Allah memberi kecukupan rizki kepadanya. Allah memberikan kecukupan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tetapi kemudian wa ta'allaqo lan bergantung apa qalbuhu ati al-murid, bergantung bitakassubi kelawan berusaha, bitakassubi kelawan nyambut gawe. Ada seseorang yang ditempatkan oleh Allah mengosongkan diri dari bekerja karena dia sibuk mengajari masyarakatnya membaca Al-Quran, dia sibuk mengajari masyarakatnya ilmu-ilmu syariat, dan Gusti Allah memberikan kecukupan rizki kepadanya. Gusti Allah memberikan kecukupan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tetapi kemudian orang ini justru hatinya ingin berdagang umpamanya. Nah, orang ini kata Imam Abdullah bin Hijazi berarti orang yang tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun. Orang ini berarti orang yang tidak mensisakan kebodohan sedikit pun. Berarti ia mengambil kebodohan secara keseluruhan. Au atawa, contoh yang kedua, au kana atawa ana sopo al murid, ana iku fi son'atin ing dalem pekerjaan.
Atau contoh kedua, seseorang yang ditempatkan Allah dalam suatu pekerjaan, umpama berdagang. Dengan berdagang ia memberi kecukupan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, karena anak-anaknya masih kecil-kecil, masih membutuhkan nafkah. Tetapi kemudian wa aroda lan ngarepaken sapa al-murid, ngarepaken al-intiqala ing ngalih anha saking son'atin, ngalih li ghairiha maring liyane son'atin. Tetapi kemudian ia ingin pindah dari pekerjaannya berdagang, pindah menyibukkan diri berzikir di masjid dan meninggalkan kegiatan dagangnya. Padahal kegiatan dagangnya ini untuk mencukupi nafkah istri dan anak-anaknya. Ia justru pindah ke kegiatan yang lain, umpamanya menyibukkan diri memperbanyak zikir di masjid dan meninggalkan dagangnya. Bagaimana? Jawab Ida, karena maka ana sapa al-murid anaiku qalilal adabi, wong kang setitik adabe. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, berarti orang ini adalah orang yang adabnya sedikit, ma'a maulahu, sertane Allah kang dadi bendarane al-murid. Jahilan tur iku wong kang bodoh bima kelawan barang, silain mayuna sibu kang mantesi apa mantesi hadratahu ing ngersane maulahu. Dan orang ini, kata Imam Abdullah bin Hijazi, berarti orang yang bodoh terhadap sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Allah. Wa pada lan kaya mengkene qalilal adabi ma'a maulahu, jahilan bima yunasibu hadratahu, ingkana lamun ana sapa al-murid anaiku fi hali qabdin, ing dalam kondisi prihatin. Anaiku fi hali qabdin, ing dalam kondisi prihatin. Demikian pula jika Allah menempatkan seseorang diuji dalam kondisi prihatin, dalam kondisi miskin, sudah berusaha berbagai macam usaha, tapi diuji oleh Allah dalam keadaan miskin. Padahal sudah berusaha dagang ini, tapi tetap miskin. Kemudian wa aroda lan ngarepaken sapa man, wa aroda lan ngarepaken sapa al-murid, ngarepaken al-intiqala ing ngalih atawa ing pindah anhu saking halim, pindah ilal basti maring jembar. Begitu pula ketika Allah menempatkan seseorang dalam kondisi prihatin, padahal sudah berusaha, berbagai macam usaha sudah dilakoni, tapi tetap saja miskin. Kemudian orang ini ingin berpindah menjadi orang kaya. Nah,
Ini juga kata Imam Abdullah bin Hijazi berarti orang yang sedikit adabnya bersama Allah. Orang ini berarti bodoh terhadap apa yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hikmah yang ke-17 ini, Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumih, beliau berkata, ma taroka minal jahli syai'a, tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun, tidak mensisakan kebodohan sedikit pun. Artinya berarti mengambil kebodohan secara keseluruhan, yaitu seseorang yang di suatu waktu ingin mengadakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperlihatkan Allah kepadanya di waktu itu. Jadi orang yang di suatu waktu ingin mengadakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperlihatkan Allah kepadanya di waktu itu, berarti ia tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun. Artinya ia mengambil kebodohan secara keseluruhan. Qala dawu sapa ba'duhum, sebagian al-arifin, dawu ing li mundu arba'ina sanatan ma aqamanillahu fi halin fakarihtuhu wala naqolani ila ghairihi fasakhittuhu. Ada sebagian orang-orang yang ma'rifat mengatakan, semenjak 40 tahun jika Allah menempatkan aku di suatu keadaan, sedikit pun aku tidak pernah membencinya. Demikian pula jika Allah memindahkan aku ke keadaan yang lain, maka sedikit pun aku tidak membencinya. Qala dawu sapa ba'duhum, sebagian al-arifin, dawu ing li iku kaduwe ingsun, mundu arba'ina utawi mangsane 40 apane sanatan taun, ma aqoma ora manggonaken ni ing isun sapa Allahu Allah ora manggonaken fi halin ing dalem siji keadaan, fatarintu makanoli sengit sapa ingsun hu ing halin. Sebagian orang-orang yang ma'rifat mengatakan, semenjak 40 tahun apabila Allah menempatkan aku pada suatu keadaan, sedikit pun aku tidak pernah membencinya. Demikian pula wala naqola, lan ora mindahaken sapa Allah ni ing isun, ora mindahaken ila ghairihi maring liyane halin. Fasakhittu mangka bendu sapa ingsun bendu hu ing ghairihi. Demikian pula jika Allah memindahkan aku dalam kondisi yang lain, sedikit pun aku tidak pernah membencinya. Nah, wahada min nata'ijil ilmi billah wa ma'rifati rububiyatihi. Kata Imam
Abdullah bin Hijazi wa hadza utawi iki ay qaulu ba'dihim, perkataan sebagian orang-orang yang ma'rifat, iku min nataijil ilmi, setengah saking piro-piro buahe ilmu billahi kelawan Allah. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, perkataan sebagian orang-orang ma'rifat ini merupakan buah daripada ilmu kepada Allah. Ini adalah buahnya ilmu kepada Allah. Wa ma'rifati rububiyyatihi, lan ngaweruhi sifat ketuhanane Allah. Sebab apa? Kata Imam Abdullah bin Hijazi, sebab fa'in sahito mangkalamun bendu sopo al-murid, bendu tilkal hala ing mengkono-mengkono kondisi, wa tasyawwafa lan beranta sopo al-murid, beranta ilal intiqali maring ngalih anha saking halin, binafsihi kelawan awak dheweke al-murid. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, sebab jika ia membenci keadaan yang dialaminya dan ia berambisi untuk pindah dari keadaannya semula dengan dirinya sendiri, wa aroda lan ngarepaken sapa al-murid, ngarepaken ayyuhditsa ing yenta nganyaraken sapa al-murid, nganyaraken ghaira ma ing saliyane barang, silai ma azharo kang ngatonaken hu ing ma sapa Allah Ta'ala Gusti Ta'ala. Imam Abdullah bin Hijazi menjelaskan, jika seseorang membenci kondisinya dan ingin pindah dari kondisinya itu, pindah dengan dirinya sendiri, bukan karena kehendak Allah, tapi karena keinginannya sendiri, dan ia ingin mengadakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperlihatkan Allah kepadanya. Jika ini terjadi, faqad balagha, maka teman-teman tumeka sopo al-murid, tumeka ghayatal jahli ing katoge bodoh. Berarti kata Imam Abdullah bin Hijazi, orang ini sudah sampai pada puncaknya kebodohan. Dia tidak suka dengan keadaannya, padahal dengan keadaannya itu Allah memberikan kecukupan rizki, memberikan kecukupan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Ia bisa istiqomah dalam melakukan ibadah, bisa istiqomah berjamaah, bisa istiqomah melakukan hal-hal yang baik, tetapi ia ingin pindah pada keadaan yang lain, dan ia ingin mengadakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperlihatkan Allah kepadanya. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, berarti orang ini telah sampai pada puncaknya kebodohan birabbihi kelawan pangerane al-murid. Wa isa'atal adabi lan gawe alai adab, berarti dia su'ul adab,
fi hadratihi ing dalem hadirat rabbih, fi hadratihi ing dalem hadirat rabbih. Wa hadza utawi iki suhtun iku min mu'aradati hukmil waqti, iku min mu'aradati hukmil waqti, setengah saking menentang hukume waktu. Alladzi kang tusyiru kang isyarat ilaihi maring al-waqti, ilaihi maring alladzi al-waqti sapa as-sufiyatu kaum sufi. Wa huwa utawi mu'aradati hukmil waqti indahum ing dalam sandinge as-sufiyah iku min a'zami dzunubil khassati, setengah saking luwih gede-gedee piro-piro dosae wong kang tingkatan khusus. Jadi Imam Abdullah bin Hijazi menjelaskan bahwa seseorang yang membenci keadaannya dan ia ingin pindah dari keadaannya ke keadaan yang lain dengan sendirinya, dan ia ingin mengadakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperlihatkan Allah kepadanya, berarti orang ini telah sampai pada puncaknya kebodohan terhadap Allah. Orang ini telah su'ul adab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ini juga berarti menentang hukum waktu yang diisyaratkan oleh kaum sufi. Sebab menentang hukum waktu menurut kaum sufi itu termasuk dosa-dosa yang paling besar bagi orang yang sudah tingkatan khusus. Jadi kesimpulannya, jika Allah menempatkan kepada kita pada suatu keadaan di antara keadaan-keadaan yang tidak dicela oleh syarak, maka hendaknya kita wajib beradab yang baik kepada Allah, yaitu dengan memilih tetap berada pada keadaan itu dan memilih ridho dengan keadaan yang ada pada kita, hingga Allah sendiri yang memindahkan kita ke keadaan yang lainnya. Mudah-mudahan hikmah yang ke-17 ini memberi manfaat kepada kita semua. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.